Salam saudara-saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah minggu ini kami boleh datang dan dekat dengan Engkau. Kami bersyukur kami mempunyai hubungan yang dekat dengan Engkau melalui doa-doa kami boleh berbicara banyak. Dan kami juga rindu untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Kami rindu Engkau bersabda kepada kami sehingga kami mengerti firman-Mu, kami boleh menjadikannya itu sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang dengan segala keterbatasan ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan di malam ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Mari kita sama-sama membacanya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dalam membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudaraku, semua orang pasti menua, tetapi nggak semua orang menjadi dewasa pada saat bertambahnya usia. Kedewasaan tidak dilihat dari segi umur. Umur seseorang tidak bisa dijadikan patokan untuk mengetahui apakah dia dewasa atau enggak. Bisa saja kita akan bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, namun pemikirannya lebih dewasa. Yang menjadikan tolak ukur sebuah kedewasaan adalah kemampuan untuk memiliki pola pikir yang matang. Nah, apa aja sih tandanya kalau pola pikir kamu sudah dewasa? Kita bisa melihat yang pertama, yaitu bisa memilah mana yang baik dan buruk. Kamu bisa melihat baik dan buruknya hal yang kamu pilih atau lakukan dalam hidup. Menjadi baik atau buruk itu merupakan pilihan hidup. Ketika kamu sudah dewasa, tentunya kamu hanya akan memilih hal-hal yang baik, bukan? Nah, baik itu terkait dengan pergaulan, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan gaya hidup, dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Pola pikir yang dewasa itu bisa memilah mana yang baik dan buruk. Yang kedua, tanda-tandanya itu yaitu berpikir sebelum bertindak. Seringkali kita bertindak dulu atau berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, kamu bisa mengendalikan diri saat menyikapi suatu hal. Kamu akan berpikir mengenai solusi yang terbaik dan logis untuk dilakukan yang tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Pemikiran yang dewasa yang ketiga yaitu pada waktu Anda bisa berbesar hati ketika menerima kritikan. Nah, dalam proses mengejar mimpi, kita akan menerima banyak kritikan dari orang lain. Kritik itu tidak akan membuat kita down atau bersedih apabila kita mempunyai pola pikir yang dewasa. Melainkan kritik tersebut akan kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang di dalam diri kita. Nah, menerima kritik itu sih memang tidak mudah. Seringkali kritik itu menjatuhkan kita. Tetapi kritik itu juga merupakan kritik yang untuk membangun kita, untuk membawa kita untuk ke tahap yang lebih tinggi lagi. Tergantung kepada dari posisi mana kita memandang kritikan tersebut. Yang keempat, pola pikir yang dewasa itu pada waktu kita melihat sesuatu dari sudut pandang positif. Apakah kita orang yang berpandangan positif atau berpandangan negatif? Banyak orang yang menemui satu permasalahan dan dia akan memikirkan hal-hal yang negatif duluan untuk memproteksi dirinya sendiri. Tetapi seseorang yang punya pola pikir yang dewasa, ya kan, dia akan dengan lebih bijak di dalam menanggapi sesuatu masalah atau situasi yang dia hadapi. Ya kan, dia bisa membuka diri untuk menerima pola pikir orang dengan pendapat yang berbeda dan terbuka untuk berdiskusi sehingga wawasan dan pikiran orang itu jadi terbuka. Nah, saudara-saudaraku,
Apakah kita adalah orang yang berpikir secara positif? Pada waktu kita mempunyai pola pikir yang positif, kita akan menjadi orang yang selalu positif di dalam menerima perkataan-perkataan orang lain. Kita tidak akan menjadi orang yang egois. Lalu apa lagi pola pikir yang dewasa tersebut? Yang kelima yaitu selalu mencari solusi, mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain. Ketika dihadapi dengan masalah dan kamu berkontribusi terhadap kesalahan tersebut, kamu akan berbesar hati dengan jujur mengakui bahwa ini memang kesalahanku. Ya kan? Fokusnya bukan mencari kesalahan orang lain, tetapi fokus hanya untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita tidak lari dari masalah, tetapi kita bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana kita mencari solusi untuk pergumulan yang kita hadapi tersebut. Kita tidak akan berusaha mencari kambing hitam untuk disalahkan karena buat kamu kesalahan merupakan pembelajaran. Nah, ini pola pikir yang dewasa. Lalu apa lagi? Pola pikir yang dewasa itu yaitu apabila kita bisa mengerti akan orang lain. Kita bisa menyelami perasaan orang lain dan mencoba melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang tersebut. Kita tidak egois dan mementingkan diri sendiri atau selalu ingin dimengerti. Pada waktu kita bisa mengerti orang lain, kita bukan menempatkan orang itu di posisi kita. Tetapi bagaimana menempatkan posisi kita itu di posisinya dia. Sehingga kita mengerti apa yang dia ucapkan, apa yang sedang dia hadapi. Lalu apalagi yang dikatakan tentang orang yang punya pola pikir yang dewasa. Tidak mudah tersulut emosi. Anda mudah emosi? Pada waktu itu kita punya pola pikir yang dewasa, yang tidak mudah tersulut emosi. Ya kan, kita akan bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Dan kita akan selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Kita tidak mudah tersulut emosi ketika dihadapi oleh situasi yang kurang mengenakan. Kamu mampu mengatur emosi dan bisa mengkomunikasikan perasaan tidak nyaman itu dengan cara yang baik. Nah, saudara-saudaraku, saya juga belajar tentang hal ini. Bagaimana tidak tersulut emosi pada waktu sesuatu masalah terjadi. Yang kedelapan, tidak haus pujian. Orang yang mempunyai pikiran yang dewasa itu tidak haus pujian. Ya kan, kita senang dipuji. Semua orang ingin menunjukkan performance-nya. Semua orang ingin memperlihatkan hasil karyanya. Tetapi kita bukan orang yang mengejar-ngejar pujian tersebut, memaksa orang untuk memuji kamu atas apa yang kamu lakukan. Biarlah orang sendiri yang menilai, biarlah orang sendiri yang mendapatkan bahwa performance itu memang bagus. Bukan kita yang mendesak-desak orang, bagus nggak ya itu. Nah, saudara-saudaraku, hati-hati. Pola pikir yang dewasa itu mempunyai pandangan bahwa pujian itu merupakan penilaian dari orang, bukan dari diri kita sendiri. Lalu apalagi yang terakhir? Pola pikir yang dewasa itu bisa mengalahkan rasa takut. Kita tahu rasa takut itu adalah musuh yang paling besar di dalam kehidupan kita. Dari sejak kecil kita takut. Sampai dewasa pun kita bisa takut. Ya kan, takut itu adalah musuh yang harus dikalahkan dan tidak boleh jadi penghalang kesuksesan kita di dalam mengejar mimpi atau menjadi penghambat kebahagiaan. Papa mamaku selalu mengatakan, kamu harus berani melangkah satu langkah ke depan. Setiap hidup ini perlu melangkah, one step ahead. Satu langkah ke depan. Dan kamu akan mendapatkan hal-hal yang indah di depan itu. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak usah takut di dalam menghadapi kehidupan kita. Nah, dari kriteria kedewasaan itu dari sudut pandang dunia. Kalau Anda dewasa, Anda mempunyai pola pikir yang seperti yang saya katakan tadi. Tetapi apakah itu cukup buat kedewasaan kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan, di dalam gereja, di dalam pelayanan,
di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya. Saya katakan itu tidak cukup. Tuhan menuntut lebih dalam lagi. Tuhan ingin kita dewasa, bukan cuma secara pola pikir saja, tetapi Tuhan ingin kita dewasa di dalam kerohanian kita. Kedewasaan rohani tidak tergantung dengan lamanya seseorang sudah bertobat. Kedewasaan rohani tidak berhubungan dengan seberapa lama Anda sudah ibadah di gereja. Sudah berapa banyak pelayanan yang kamu lakukan. Itu tidak menunjukkan kedewasaan rohani kamu. Namun kedewasaan rohani itu berhubungan dengan keputusan, komitmen, sikap hidup, serta dasar-dasar pemikiran di dalam kehidupan kerohanian Anda. Nah, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana tanda-tanda kedewasaan rohani. Yang pertama, seorang dewasa rohani tidak memikirkan keuntungan dirinya, namun memikirkan bagaimana kehidupannya dapat berarti bagi orang lain. Ayat 12 di sana dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, setiap orang diperlengkapi dengan talenta-talenta yang berbeda. Tapi talenta-talenta berbeda itu bukan untuk menguntungkan diri kita sendiri, bukan untuk menunjukkan siapa diri kita sendiri, tetapi apa? Tetapi untuk sebagai satu pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang terdiri dari tangan, kaki, semua itu dijadikan satu di dalam tubuh Kristus. Nah, apakah di dalam kedewasaan rohani kita itu kita memikirkan akan orang lain, atau kita cuma memikirkan keuntungan bagi diri kita sendiri? Yang kedua, seorang dewasa rohani itu tidak dikendalikan oleh suasana hatinya, namun komitmen imannya. Seorang dewasa tidak dikendalikan oleh suasana hatinya. Misalnya, oh ya hari ini saya senang saya akan pergi pelayanan. Hari ini saya senang saya akan datang-datang cepat-cepat untuk menjadi aser. Hari ini saya senang maka saya akan datang lebih cepat ke gereja. Tapi kalau hari ini tidak senang maka saya tidak akan melakukan pelayanan-pelayanan itu. Bukan begitu saudara-saudaraku. Kedewasaan rohani itu dikendalikan oleh komitmen iman kita. Kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Lalu yang berikutnya, seorang yang dewasa rohani dapat berkata tidak. Tidak kepada dosa, tidak kepada pornografi, tidak kepada kebohongan, tidak kepada dosa-dosa yang lain. Kita berani mengatakan tidak. Walaupun mungkin di dalam hati kita ini kepingin untuk melakukan ini dan itu. Tetapi pada waktu kita tahu itu dosa di hadapan Tuhan, kita akan berani mengatakan tidak. Kita harus belajar untuk mengatakan tidak, saudara-saudaraku. Dan kita harus berani untuk membuang semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seorang dewasa rohani tidak hanya berfokus pada haknya, namun pada tanggung jawabnya. Kita melakukan segala sesuatu, tidak menuntut hak terlebih dahulu, tetapi kita melakukan tanggung jawab kita. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang jauh melebihi dari apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Dia sudah memberikan terbaik buat kita, dia sudah menebus kita. Beranikah kita menuntut hak lagi kepada dia, kepada Tuhan kita? Yang kita harus lakukan yaitu kita sadar diri bahwa kita sudah ditebus dan kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seorang dewasa rohani bukan mengerjakan hanya yang disukai, namun menyukai semua yang dikerjakan. Jadi di dalam pelayanan kita bukan menyukai apa yang aku sukai aja, tetapi kita harus belajar untuk menyukai semua yang kita kerjakan. Jadi kita nggak memilih-milih pelayanan ini saya suka saya lakukan, saya tidak suka saya tidak lakukan. Tidak. Tapi kedewasaan rohani itu membuat kita suka untuk melakukan semuanya. Termasuk yang tidak kita sukai pun kita harus lakukan. Karena kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Seorang dewasa rohani tidak berpikiran pendek, namun berpikiran jauh ke depan. Seorang dewasa rohani selalu mau belajar dan mau berjuang serta berkorban. Kita tidak pernah menanyakan, saya sudah melayani 2 tahun loh, saya sudah melayani setiap minggu 2 jam di gereja. Tidak, tetapi saya selalu mengatakan, kita harus selalu mengatakan, belum cukup. Kehidupan ini merupakan pelayanan sepenuhnya kepada Tuhan.
Seperti lagu itu. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Sepanjang umur sampai satu hari ketemu Allah Bapa di surga. Nah saudara-saudaraku, inilah sikap-sikap orang yang punya kedewasaan di dalam kerohanian. Inilah yang dituntut Tuhan untuk semakin anak-anak Tuhan itu semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin matang. Semuanya untuk memperlengkapi satu sama lain di dalam bagian, di dalam satu tubuh Kristus. Namun apa yang terjadi? Seringkali di dalam kehidupan pelayanan itu ada yang cemburu, ada yang cari masalah, ada yang suka menggosipkan orang lain, ada yang suka membanggakan dirinya sendiri, ada yang apa lagi? Banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, kita harus belajar untuk menjadi dewasa rohani. Nah, bagaimana untuk menjadi dewasa rohani? Yang pertama dibutuhkan kerinduan akan firman Tuhan. Di ayat yang ke-15 yang tadi kita baca itu di sana dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah saudara-saudaraku, kita harus mengerti iman kita secara tepat. Kita harus mengerti doktrin dan kita harus mengerti dasar pengajaran iman kita yang sesungguhnya. Alkitab dengan tegas mengatakan kunci pertama bagaimana kita bertumbuh adalah tahu pengajaran iman Kristen yang sesungguhnya. Dan konsep pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bagaimana kita bisa mengatakan kita sayang Tuhan, kita rindu Tuhan. Tetapi kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Kita tidak bisa katakan, aku mencintai kamu, tetapi kamu tidak pernah mengenal orang itu secara mendalam. Nah inilah yang Tuhan inginkan kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani tersebut. Yaitu kita rindu untuk terus belajar firman Tuhan. Jangan mengatakan, ya aku kan hidupnya baik-baik saja. Aku nggak tiap hari baca Alkitab kan nggak apa-apa. Enggak saudara-saudaraku. Kita harus pelajari firman Tuhan itu secara detail, merenungkan dan biarlah firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Supaya membawa kita lebih mengenal Tuhan, kita bertumbuh lebih dalam lagi. Yang kedua, untuk menjadi dewasa rohani kita membutuhkan keberanian untuk tidak ikut-ikutan. Di ayat 14 di sana dikatakan bahwa mengerti bukan hanya sampai di kulit, tetapi mengerti sampai ke kedalaman pengertiannya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah saudara-saudaraku, di dunia, tawaran dunia itu sangat kuat sekali. Apalagi di zaman ini, di akhir zaman ini, kita sadar bahwa godaan dunia, tarikan dunia, tawaran-tawaran yang dunia berikan kepada kita itu sangat kuat sekali. Tapi kalau kita tidak mempunyai dasar yang kokoh, kita tidak mengerti akan firman Tuhan yang sejati, kebenaran yang sejati itu tidak kita pegang di dalam kehidupan kita, maka kita akan ikut-ikutan. Orang mengatakan ini benar, maka kita akan ikut. Orang mengatakan itu benar, maka kita akan juga berjalan ke arah sana. Dan di ayat ke-14 di sana dikatakan, jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati saudaraku, hamba Tuhan juga bisa menjadi orang-orang yang menyesatkan kalian. Seseorang mempunyai pengertian doktrin yang kokoh tidak akan mudah digoyahkan oleh berbagai macam rupa angin pengajaran. Namun ia akan dapat berbicara dan menghantam balik semua pengajaran yang sesat. Itulah kedewasaan rohani yang dibutuhkan di dalam kehidupan seorang anak yang percaya kepada Tuhan. Lalu apalagi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang dewasa rohani? Dibutuhkan kesiapan untuk sabar di tengah masalah dan tantangan. Orang Kristen dewasa adalah orang Kristen yang mampu mengaplikasikan iman di dalam kehidupannya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Menjadi orang Kristen yang benar-benar takut akan Tuhan tidak mungkin tidak mengalami masalah. Tetapi justru disitulah kematangan dan kedewasaan kita sedang diuji. Kita perlu belajar dan menjadi dewasa serta mempunyai pertumbuhan yang kuat di dalam menghadapi permasalahan di dunia ini dengan kekuatan Tuhan. Dan yang terakhir, dibutuhkan sukacita mengerjakan kehendak dan rencana Tuhan. Apakah kita menjalani
kehidupan kita itu dengan penuh sukacita. Tuhan sudah meletakkan banyak rancangan-rancangan indah. Di dalam Alkitab mengatakan Tuhan sudah meletakkan banyak rancangan-rancangan indah sejak engkau ada di rahim ibumu. Di sepanjang hidupmu Tuhan sudah meletakkan banyak rancangan-rancangan indah. Apakah kamu menjalaninya seturut dengan kehendak Tuhan dan menggenapkan semua rancangan-rancangan itu menjadi nyata di dalam kehidupan Anda? Nah saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan pelayanan itu selalu lancar. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa ada pendampingan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada Tuhan yang berserta dengan Anda di dalam menjalani kehidupan Anda. Nah pada waktu kita sadar Tuhan menyertai kita, apakah kita berjalan dengan penuh sukacita di dalam kehendak Tuhan? Apakah kita menggenapkan rencana-rencana Tuhan itu dengan sukacita? Apakah kita melanjutkan kehidupan pelayanan di dalam gereja itu dengan sukacita? Apakah kita menjalani kehidupan sebagai seorang anak Tuhan dengan sukacita dan terus beriman kepada Dia? Nah saudara-saudaraku, marilah kita belajar baik-baik. Kita bertumbuh dan maju di dalam kedewasaan iman. Kita dapat memperhatikan orang lain, kita dapat memberitakan Injil, kita mempunyai kekuatan untuk mendobrak dunia ini. Kalau kita mempunyai kedewasaan rohani yang matang di dalam iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak dewasa, bagaimana kita melakukan banyak hal untuk Tuhan? Kalau kita tidak dewasa, bagaimana kita pergi menginjili orang lain? Kalau kita tidak dewasa, bagaimana kita mempunyai kekuatan untuk mendobrak dunia ini yang penuh tawaran-tawaran yang menarik ini? Nah saudara-saudaraku, kita harus bertumbuh dengan tubuh yang semakin hari semakin tumbuh, semakin kuat, semakin mampu bersuara di tengah-tengah zaman, serta berkarya di tengah-tengah akhir zaman ini. Itulah tubuh yang sehat, tubuh yang terus bertumbuh utuh, dan satu tubuh yang dapat melakukan karya-karya yang indah untuk menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudaraku, Tuhan menghendaki tubuh Kristus menjadi tubuh yang bermanfaat di dunia ini, yang dapat berkarya dan bekerja di tengah dunia. Tubuh itulah merupakan gabungan dari setiap anak-anak Tuhan, di mana kita berada di dalamnya, menjadi bagian-bagian yang turut bekerja untuk pembangunan keseluruhan, diikat menjadi satu, rapi tersusun untuk menggarap pekerjaan Tuhan. Tuhan menginginkan kita bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa malam ini kami boleh belajar untuk bertumbuh terus di dalam iman kepercayaan kami. Kami tidak mau digoyahkan oleh dunia ini. Kami tidak mau digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, terutama di akhir zaman ini. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami diajarin, diperlengkapi di dalam gereja. Kami mau bertumbuh terus di dalam firman-Mu. Kami mau pegang terus tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Sehingga hidup kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka boleh melihat Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu dimanapun berada, semua bertumbuh di dalam iman kepercayaan mereka kepada-Mu saja Tuhan. Sehingga kami semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.